Halo Sobat Pinterfan, apa kabar hari ini? Baru-baru ini sedang ada konflik yang terjadi antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua dikabarkan tengah memanas. Berita yang terbaru, kontak senjata antara aparat keamanan dengan KKB tersebut terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Medan yang berbukit dan lebatnya hutan terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi pihak TNI ketika hendak meringkus kelompok bersenjata tersebut. Salah satu yang menyulitkan adalah penyerangan secara gerilya dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, TNI setidaknya bisa menggunakan alutsista yang akan kita bahas di dalam video ini. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya. 1. Memburu sasaran dari udara dengan IMB-314 Super Tucano. Sobat Pinterfan, efektivitas IMB-314 Super Tucano sebagai pesawat serang darat memang tidak perlu diragukan lagi. Spesifikasinya yang berkemampuan COIN atau Countering Insurgency atau pesawat anti perang gerilya sangat tepat untuk misi seperti penumpasan pemberontak seperti KKB Papua dari udara. Selain itu, Super Tucano juga biasa diarahkan untuk mendukung misi-misi pengintaian dan close air support. 2. Panzer Anoa untuk melindungi pasukan sekaligus bantuan tembakan. Sobat Pinterfan, Panzer Anoa memiliki banyak fungsi untuk mendukung kesuksesan misi tempur jika ikut diterjunkan ke medan tugas. Untuk kondisi alam di Papua, APC buatan PT Pindad ini mampu melindungi personel ketika terjadi kontak senjata. Kemampuan Anoa yang bisa dilengkapi dengan senjata seperti mortar misalnya bisa menjadi artileri ringan untuk memberikan bantuan tembakan. 3. Mengeliminasi musuh tersembunyi dengan SPR-2 atau senapan penembak runduk 2. Sobat Pinterfan, penembakan gelap dari jarak jauh atau sniper terbukti sangat menakutkan bagi pasukan di lapangan. Serangan semacam ini bisa dilawan dengan menggunakan sosok penembak jitu juga sebagai counter sniper. Salah satu pilihan senjata yang digunakan adalah SPR-2 atau senapan penembak runduk 2 dengan kemampuan melesatkan peluru berkecepatan awal 850 meter per detik. Ini artinya sasaran sejauh 2 km bisa ditempuh hanya dalam 3 detik saja. 4. Menggunakan mortar 81 mm untuk pasukan infanteri. Sobat Pinterfan, keberadaan pasukan infanteri akan semakin efektif di lapangan jika dibekali dengan mortir kaliber 81 mm. Terutama jika terjadi kontak senjata dengan musuh seperti KKB di medan yang sulit dijangkau secara fisik. Selain memiliki daya hancur yang lumayan, mortir kaliber 81 mm relatif lebih mudah dibawa berpindah-pindah posisi karena bobotnya yang ideal. 5. UAV sebagai mata-mata sekaligus penghancur dari udara. Sobat Pinterfan, meskipun bukan menjadi opsi utama, penggunaan UAV atau drone bisa menjadi alternatif untuk memudahkan tugas prajurit di lapangan. Pesawat tanpa awak ini bisa menjadi mata untuk memantau pergerakan musuh dari udara, sekaligus sumber informasi pada pasukan di darat. Jika dilengkapi dengan senjata seperti rudal misalnya, UAV atau drone juga bisa diarahkan untuk menggempur musuh dari udara. Dalam inventorinya, TNI sebenarnya mempunyai Skadron 31 atau serbu penerbang yang bersarang di Semarang. Di Skadron 31 serbu ini beragam, mulai dari helikopter Mi-17,
Bell UH-1 Iroquois, Mi-35 HNI, dan AH-64 Apache. Dikutip dari Boeing, AH-64 Apache yang dimiliki Indonesia adalah varian yang paling canggih, yakni Guardian. Kemampuan AH-64 Apache ini sangat mengerikan. Pilot bahkan tinggal mengaktifkan helm head mounted display atau HMD, di mana moncong senapan mesin dapat diarahkan dan mengunci sasaran hanya dengan menggunakan pandangan pilot. Belum lagi senjata andalannya berupa AGM-114 Hellfire yang bisa meluluhlantahkan kendaraan lapis baja dalam sekejap. Sedangkan untuk Mi-35 dijuluki tank terbang atau Sea Monster asal Rusia. Dikutip dari Air Force Technology, Mi-35 memang menyandang julukan tank terbang karena heli ini kebal akan tembakan senapan mesin, layaknya kepunyaan kombatan KKB. Kokpit pilot Mi-35 juga tahan akan peperangan nuklir dan biokimia atau NUBIKA. Sama seperti Apache, Mi-35 juga dilengkapi rudal penggasak tank, yakni AT-9 Spiral 2. Baik Apache maupun Mi-35 dapat terbang, melacak, dan menembak sasaran dalam cuaca apapun, siang maupun malam. Selain kelima alutsista di atas, TNI tentunya memiliki beragam peralatan militer lainnya yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Memburu musuh di medan yang didominasi hutan lebat dan lembah curam seperti di Papua bisa diatasi dengan pemilihan alutsista yang tepat dan efektif di lapangan. Bagaimana menurut Sobat Pinterfan? Silahkan berkomentar di bawah video ini.